Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di RSSA Malang. Bersama saya dengan Dr. Fajar, kita akan membahas mengenai penyakit HIV dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia atau HAS tahun 2024 yang rutin diadakan setiap 1 Desember. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu dengan Dr. Dewi Indiastari, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Beliau adalah staf di divisi penyakit tropik infeksi RSSA Malang. Bagaimana dokter? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Terima kasih Dr. Fajar. Ya dok, sesuai dengan tema hari ini dok, kita akan membicarakan tentang HIV AIDS dunia yang memang sudah diselenggarakan atau memang diperingati secara global dok, untuk HIV AIDS sedunia ini serentak pada tanggal 1 Desember. Dengan tujuan memang dari pemerintah Indonesia maupun secara internasional memang kan meningkatkan kepedulian kita dan komitmen terkait penyakit HIV AIDS ini khususnya di Indonesia. Sebagai topik nasional juga dok, hak setara untuk kita semua bersama kita bisa. Baik dok, mungkin sebagai pembukaan dok terkait penyakit HIV AIDS ini kira-kira penyakitnya itu bagaimana dan mungkin penularannya dok, bisa dijelaskan dok? Oke, ya. Terima kasih Dr. Fajar ya. Saya kira untuk penyakit HIV AIDS itu memang sudah sangat lama ya di Indonesia, itu mungkin sekitar tahun 90-an ya, dan masih menjadi meluas sampai saat ini Dr. Fajar ya. Jadi yang kita tahu dan penderitanya semakin banyak ya, tetapi semakin kesini mudah-mudahan nanti penderita yang stadium awal itulah yang baru banyak ditemukan, bukan yang stadium akhir seperti kemarin. Jadi mengenai HIV sendiri ya, HIV ini adalah penyakit akibat virus Human Immunodeficiency Virus, di mana adalah menyerang kekebalan sistem tubuh manusia. Ya, di mana kita bisa terkena oleh penyakit HIV ini adalah karena dengan beberapa macam resiko penularannya, yaitu yang pertama lewat darah ya, transfusi darah, kemudian lewat dari ibu ke anak, ibu yang menderita HIV/AIDS menurunkan ke anaknya, kemudian juga lewat berganti-ganti pasangan seksual ya, baik itu heteroseksual, homoseksual, dan juga yang tidak aman ya, untuk hubungan seksual tidak aman, kemudian mengenai jarum ya, berganti-ganti jarum ya, yang tidak steril juga ya. Contohnya pada penggunaan narkoba suntik. Nah, seperti itu. Jadi beberapa penularan itu dan juga terkait faktor risikonya dan juga populasi kunci, di mana adalah beberapa populasi atau penduduk atau orang yang memang berisiko mengenai tindakan atau tertular oleh HIV itu sendiri. Ya, baik dokter. Memang bisa tertular dan bisa dihindari sebetulnya dok ya. Ya. Jadi penyakit HIV/AIDS ini sangat bisa kita hindari bersama, yaitu dengan ABCDE, yaitu A itu adalah abstensia, jadi tidak melakukan hubungan seksual yang tidak aman dan juga dalam waktu yang atau usia yang batas yang sesuai, batas yang wajar. Kemudian B, be faithful, setia terhadap satu pasangan seksual. Kemudian apabila tidak bisa juga melakukan A dan B, maka kita menggunakan C, yaitu dengan kondom, yaitu dengan berlaku hubungan seksual yang aman. Kemudian apabila yang D itu adalah drugs ya, apabila kita mengetahui atau kita tahu bahwa kita mempunyai faktor resiko tersebut tadi, maka kita segera mencari sumber pengobatan, segera mencari sumber pemeriksaannya, apakah mengenai status HIV-nya apakah positif atau negatif, dan setelah positif maka segera diobati agar segera dalam kondisi yang baik ya, sehingga masih bisa terkendalikan ya. Kemudian E adalah edukasi. Jadi kita bersama-sama mengedukasi satu dengan yang lainnya apabila kita mengetahui satu informasi mengenai terkait HIV/AIDS ini, untuk bersama-sama melakukan pencegahan penyakit ini. Ya, baik dokter. Terima kasih. Mungkin di sini yang menarik adalah bagaimana kita bisa mengetahui status HIV dokter. Dari beberapa masyarakat mungkin masih bingung ya, saya ragu nih, saya HIV atau tidak gitu. Kita harus pergi kemana dan mungkin alurnya seperti apa? Bisa dijelaskan dokter? Oke, terima
Terima kasih Dr. Fajar. Jadi sekarang pemeriksaan HIV ini sangat mudah dan sudah tersedia gratis Dr. Fajar. Jadi tidak ada banyak pemeriksaan yang terlalu mahal dan ada gratis, di mana sudah disediakan oleh pemerintah, itu ada di semua Fasiankes primer ya, puskesmas itu pasti jelas ada. Kemudian juga beberapa klinik dan rumah sakit ya, rumah sakit umum, rumah sakit daerah, beberapa rumah sakit swasta itu sudah ada melakukan pemeriksaannya. Bagaimana pemeriksaannya? Sebenarnya kita memeriksa dengan pengambilan darah kita. Hanya untuk pemeriksaan itu tidak bisa langsung mengambil darah kemudian tahu statusnya. Tapi ada prinsipnya dulu, yaitu ada pre-counseling test, kemudian ada tes, dan ada counseling pasca tes. Jadi sebelum seseorang itu melaksanakan atau melakukan tes HIV-nya, maka wajib untuk di-counseling dulu mengenai penyakit HIV ini. Kemudian setelah itu diambil darah, kemudian diperiksakan di laboratorium yang sudah terstandarisasi oleh Kemenkes ya, dengan reagen yang sudah terstandar, dan kemudian setelah tahu hasilnya baik positif atau negatif, maka akan dikonseling oleh konselor. Konselor di sini bisa dokter, bisa tenaga medis yang lain yang sudah terlatih untuk melakukan konseling pasca dan konseling HIV ini. Baik dok, berarti memang hal ini merupakan salah satu upaya masyarakat, upaya dari pemerintah dok ya, untuk menanggulangi dari penyakit HIV itu. Ya, mengenai upaya pemerintah bersama-sama ya, kita mewujudkan 3-0 istilahnya, 3-0 mudah-mudahan tercapai dalam tahun 2030, di mana ini adalah zero new infection, zero AIDS related death, dan zero stigma. Jadi zero new infection artinya tidak ada lagi bayi yang lahir dari ibu dengan HIV positif. Kemudian zero AIDS related death artinya tidak ada lagi penderita HIV yang meninggal karena AIDS. Kemudian zero stigma adalah tidak ada lagi stigma terhadap penderita HIV AIDS di masyarakat dan kita semua. Mungkin bisa disebutkan dok, di Malang sendiri ini untuk populasinya sudah ada berapa kasus dok kira-kira? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk seluruh Malang ini populasi terus terang ada datanya di Dinas Kesehatan ya. Yang untuk di RSSA sendiri pasien kami itu sekitar 900 orang atau 1000 orang untuk setiap bulannya ya mengambil obat di sini. Akan tetapi pasien kami tidak berasal dari Malang saja. Jadi mungkin ada beberapa daerah yang juga mengambil dari sini. Jadi sebenarnya ini fenomena gunung es, yaitu kita tidak tahu pastinya seberapa besar karena terus bertambah kasus, baik dengan karena edukasi masyarakat yang lebih baik ya, atau mungkin juga memang harus dilakukan penemuan kasus yang terus menerus sehingga bisa menemukan real kasusnya di masyarakat. Untuk populasinya memang banyak dan mungkin bisa dijelaskan lagi lebih spesifik dok. Kira-kira usia berapa dari usia sekian sampai sekian yang saat ini memang sudah banyak ditemukan kasusnya dok? Ya, untuk usia sebenarnya mulai dari kecil ya, ada beberapa bayi atau anak-anak dan juga sampai usia 70 juga masih ada Dr. Fajar. 70 tahun ya, cuman memang yang banyak itu adalah usia produktif. Usia produktif ini adalah sekitar 19 sampai 45 itu memang yang banyak-banyaknya. Cuman memang semakin kesini banyak temuan kasus baru yang usianya di bawah itu atau mungkin pada usia di atas tadi yang saya sebutkan. Jadi semakin meluas, cuman memang yang terbanyak dan beresiko itu adalah usia produktif ya, karena kita tahu penularannya HIV itu sendiri terutama lewat hubungan seksual tidak aman, ya usia-usia cukup itulah yang beresiko, memang lebih beresiko untuk terkena HIV. Dok, terkait usia produktif dok, ini sangat menarik dok buat kita. Terkait usia produktif memang usianya antara 19 sampai sekitar 45 tahun ya. Bagaimana terkait hak atau kesempatan dalam mengenyam pendidikan mungkin contohnya. Dan yang kedua adalah bagaimana kesempatan mereka untuk bekerja. Mungkin apakah ada hal-hal khusus yang harus diperhatikan atau mungkin sekarang sudah eranya sudah melek dok ya, artinya ya sudah kita kasih kesempatan yang sama seperti yang lain. Mungkin bagaimana dok? Ya, oke. Jadi memang betul ya, untuk zaman sekarang ini, saat ini alhamdulillah sudah masyarakat sudah teredukasi dengan baik, di mana penularan HIV sudah
banyak yang tahu ya risikonya, jadi tidak akan menular lewat hubungan kontak kehidupan sehari-hari, jabat tangan, kemudian satu rumah bersama ya, itu tadi tidak akan dengan mudah menularkan HIV ya, apalagi dengan berenang di satu kolam renang sama juga saya rasa sangat tidak mudah untuk menularkan HIV ya. Nah itu kesempatan ini alhamdulillah sudah semakin banyak untuk penderita HIV ini bisa pendidikan sesuai dengan jenjangnya, kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang layak ya sesuai bidangnya ya, karena sudah berkurang stigma yang ada di masyarakat dan juga di antara kita sendiri. Jadi ada beberapa penderita HIV yang bisa sekolah, banyak sekolah umum ya, kemudian juga bekerja di layanan umum dan juga di sektor swasta ya saya kira, dan itu aman ya, dan itu juga ada yang bisa mengambil obat dengan rutin dan mereka tidak ada kendala dengan itu. Jadi dan mereka sehat ya, bisa berkontribusi dan juga produktif sekali ya sesuai dengan usia yang tadi pekerjaan. Jadi mereka dalam kondisi yang sehat ya. Memang karena apa? Karena mereka memang disiplin dan teratur dalam mendapatkan atau minum pengobatannya untuk ARV ini. Jadi mereka juga rutin kontrol ke kita ya, dan rutin kontrol ke rumah sakit untuk pengecekan lab dan lain-lain. Mereka cukup patuh, jadi dengan harapan hidup yang lebih baik dan juga minimal resiko atau minimal infeksi yang mereka dapat dengan adanya HIV/AIDS ini. Jadi untuk datang ke tempat publik seperti tempat ibadah, kemudian tempat berenang itu dok, kemudian mengikuti organisasi masyarakat itu sebetulnya aman dok ya? Ya, karena dengan hubungan kekerabatan ini tidak biasanya tidak menularkan HIV. Jadi yang penularannya hanya yang tadi, jadi tinggal bersama, makan minum bersama di satu piring yang sama, dengan satu kos-kosan mungkin ya, satu tempat kerja ya, itu berjabat tangan ya, itu tidak menularkan HIV-nya. Jadi dengan risiko yang tadi itulah yang paling banyak yang itu yang kita harus hindari. Ya, dok. Mungkin beberapa penderita dok di sini mungkin masih belum pede dok, kadang terkait penyakitnya. Mungkin ada pesan dari Dr. Devi untuk membangkitkan semangat bahwa sebetulnya ini boleh loh untuk bekerja, sebetulnya ini boleh untuk dapat pendidikan yang layak. Ya. Bagaimana? Ya, baik, untuk beberapa penderita ya yang sedang diberi ujian atau menderita penyakit ini, sebenarnya ada beberapa hal ya yang lalu mungkin biarlah berlalu, kita maju dengan yang semangat baru. Yakinlah bahwa memang masih banyak kesempatan yang harus kita syukuri untuk bisa melanjutkan hidup lagi yang lebih baik. Penyakit ini tidak mudah menularnya sebenarnya, dan penyakit ini mudah untuk dikontrol. Yang jelas kita harus mematuhi pengobatan yaitu dengan antiretroviral. Kita rutin melakukan pemeriksaan yaitu kadar CD4 pasien ya, kemudian juga gaya hidup yang lebih sehat ya. Kemudian juga dengan pikiran yang positif ya, itu sangat bisa dikontrol dan bisa mempunyai angka harapan hidup sama dengan non-ODIF atau non-ODA. Jadi sebenarnya kesempatannya sama ya, jadi kita tinggal memaksimalkan apa yang bisa kita punya ya untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Terima kasih dok. Jadi tidak ada stigmata negatif lagi dok ya setelah acara ini dok ya. Dan tentunya untuk semua warga walaupun ODIF non-ODIF kita mempunyai hak yang sama, yang setara antara mereka dok ya. Tidak ada lagi yang berpikir stigmata negatif maupun diskriminasi. Baik dok, mungkin terkait penyakit ini mungkin tergolong salah satu penyakit yang berbahaya dok ya. Berbahaya dan kira-kira untuk pengobatannya bagaimana dok ya? Saya berpikir di sini, mungkin ini obatnya banyak banget ini. Dan berapa lama kira-kira konsumsi obatnya dok? Ya, oke. Jadi begini, mengenai HIV ini sendiri, apabila seseorang tertular dengan virus HIV, maka lama-kelamaan imunnya akan menurun. Status imunnya, kekebalan tubuhnya akan terus menurun karena sel imunnya itu akan digerogoti oleh virus ini. Ya, perjalanan alamiahnya bisa menurun kekebalan itu sekitar mulai 2 tahun sampai bisa 15 tahun. Yang rata-rata kekebalan menurun itu adalah sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Nah, setelah awal terinfeksi hingga nanti terkena beberapa penyakit karena kekebalan menurun itu mungkin bisa diketahui lagi setelah mungkin 7 atau 8 tahun mendatang setelah awal terinfeksi.
Nah, apa saja bahayanya? Dengan kekebalan imun yang menurun itu, maka seseorang akan rentan untuk terinfeksi semua penyakit atau terkena semua penyakit, baik itu penyakit infeksi maupun penyakit kanker ya sebenarnya, yang untuk ancaman daripada penderita HIV/AIDS ini. Yaitu beberapa penyakit infeksi yang banyak, tentu saja di Indonesia yang banyak pertama TB ya, TBC, baik itu di paru maupun di organ lain. Kemudian juga ada toxoplasmosis, kemudian juga ada penyakit infeksi jamur yang lain, baik di paru dan juga di otak dan organ lain. Jadi banyak infeksi luas yang bisa menyebabkan penderita HIV ini jatuh dalam kondisi AIDS dan akhirnya meninggal karena penyakit itu. Jadi meninggalnya sebenarnya bukan karena HIV-nya, tapi karena penyakit infeksi yang menyerangnya. Selain itu juga ada beberapa keganasan yang bisa terkena pada penyakit HIV/AIDS ini. Jadi harapannya adalah terapi yang diberikan adalah dengan meningkatkan sistem imun dan juga mengobati atau menterapi penyakit-penyakit infeksi yang sedang diderita. Jadi kita harus balapan ini, Dokter Fajar. Jadi begitu setelah diketahui statusnya, maka kita mencari penyakit infeksi oportunistik istilahnya yang lain yang sedang diderita, apakah itu TBC, toxo atau cytomegalovirus atau yang lain. Dan itu akan kita terapi. Kemudian setelah membaik, maka kita akan berikan untuk terapi antiretroviralnya. Inilah yang berguna untuk menekan pertumbuhan virus HIV. Dimana harapannya nanti setelah imunnya baik dan karena virusnya sudah ditekan dan imunnya juga kembali baik ya normal, maka akan bisa seperti orang normal lagi. Jadi penyakit infeksi oportunistik yang mengancam tadi akan tidak bisa untuk dengan mudah ya mengalahkan ODIF atau ODA ya dia. Harapannya kualitas hidupnya juga lebih baik dan sama dengan yang penderita non-ODIF maupun non-ODA. Ya, mengenai terapi ya, tentu saja kalau kita dapati dalam kondisi stadium 3 atau 4 AIDS di mana banyak infeksi oportunistik yang juga sedang menyerang ya, maka tentu saja obatnya akan beberapa ya, obat untuk infeksi oportunistik ya yang saat itu sudah cerita. Kemudian kalau CD4 kurang dari 200 maka harus diberikan profilaksis ya. Salah satunya adalah profilaksis cotrimoxazole, di mana untuk mencegah terhadap beberapa penyakit infeksi jamur ya dan juga bakteri yang lain. Kemudian tidak lupa adalah penyakit terapi untuk antiretroviral itu sendiri ya. Akan tetapi untuk sekarang terapi antiretroviral itu sudah dalam bentuk satu tablet fixed dose combination atau kemasan khusus ya. Jadi dalam satu tablet cukup minum satu tablet sehari, maka itu bisa mengcover dengan baik untuk terkait virus HIV-nya. Tetapi memang yang menjadi banyak itu adalah tadi kalau terkena beberapa infeksi oportunistik. Ya. Dan itu memang kita harus terapi hingga sembuh ya. Dan untuk ARV-nya sendiri memang terapinya jangka panjang ya kalau saya di sini. Karena apa? Begitu terapinya itu di stop, maka nanti virusnya akan merajalela kembali dan akhirnya imunnya akan menjadi rendah kembali dan akan terkena infeksi oportunistik kembali. Dan risiko yang berikutnya adalah kalau kita tidak patuh terhadap pengobatan ARV itu adalah virusnya akan menjadi kebal terhadap ARV yang ada dan itu yang akan menyulitkan ya karena akan terganti perubahan regimen yang baru dan mungkin dengan variasi obat yang lebih banyak lagi gitu dan resiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit infeksi oportunistik. Memang kebanyakan pasien di kita dok ya memang datang dengan keluhan yang bermacam-macam dok ya. Jadi sangat sulit sekali kita menentukan ini HIV atau bukan. Terkait terapinya dokter, ini kan jangka panjang dok. Ya. Apakah ada efek samping yang perlu kita khawatirkan dok sebetulnya? Ya, baik. Untuk terapinya, untuk ARV ini adalah satu tablet tadi berisi 3 macam obat ya dokter Fajar, di mana memang itu jangka panjang sekali ya dan masih dalam seumur hidup ya dan mungkin ada beberapa efek samping. Akan tetapi saat kontrol ini saat ini kita pantau. Jadi kita pantau ketat beberapa efek samping yang memungkinkan untuk akibat daripada minum ARV tersebut ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada efek samping yang berarti. Adapun kita ada penggantian obatnya. Jadi ada dari kementerian sudah disediakan beberapa macam regimen untuk ARV ini di samping tadi yang satu pil berisi semua obat tadi. Jadi ada beberapa regimen yang bisa kita ganti. Seandainya ada efek samping, misalkan anemia, maka kita ganti dengan
golongan yang lain, ada efek samping, gangguan pada ginjal, maka kita ganti dengan regimen yang lain. Jadi masih bisa diupayakan agar untuk meminimalkan efek samping tersebut ya. Tentunya dengan dibarengi terapi infeksi oportunistik dan juga dibarengi dengan pola hidup yang sehat daripada penderita HIV/AIDS ini. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan dok terkait hal ini untuk meningkatkan kualitas hidup atau kepercayaan diri pada ODA dan ODIF dok, di Malang Raya dok, tentunya. Baik, untuk para penderita ya, dan juga mungkin kita semua ya, untuk nakes dan dokter di sini dan masyarakat tentunya ya, apabila dengan ada yang kita tahu ada yang menderita penyakit ini, memang betul jangan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya, jauhi faktor resikonya. Karena penderita itu sendiri dengan terkena penyakit itu, entah karena tertular atau entah karena tindakannya sendiri ya, itu membutuhkan dukungan psikososial yang memang besar dari keluarga tentunya, dan juga teman terdekat, dari lingkungan terdekat, dan juga dari masyarakat secara seluruhnya ya, untuk menjalankan pengobatan dengan baik ya, untuk mengkontrol, untuk mengetahui dirinya dengan baik ya, kapan harus check up, kapan harus mengontrol, maka itu bisa dikendalikan penyakit ini dan bisa mendapat kesempatan hidup juga yang lebih baik dan juga sama dengan non-ODIF ataupun non-ODA. Jadi kita sama-sama merangkulnya, sama-sama bersamai dan tidak membedakan, karena ternyata penyakit ini tidak mudah menular melalui hubungan kerabatan biasa ya, melalui hubungan komunikasi sosial biasa tidak mudah menular. Baik, demikianlah untuk acara siang hari ini. Sebagai penutup, mungkin kita di sini tidak ada lagi diskriminasi maupun stigmata negatif terhadap penderita ODIF maupun ODA. Kita harus saling peduli, saling support, dan saling mendukung supaya kita mendapatkan hak dan kualitas hidup yang layak bagi kita semua. Tidak lupa dengan jargon HIV/AIDS, yaitu hindari penyakitnya dan bukan orangnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih Dr. Dewi atas kehadirannya di acara ini dok. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi wawasan buat kita semua. Saya Dr. Fajar, mewakili tim yang bertugas, memohon maaf apabila ada kesalahan selama jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.